warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya A. Saya Dwi Agustina. Saya Dena Rafa Alia. Saya Tri Harpiani. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa materi mengenai asam amino. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran agar mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Objek atau sampel yang digunakan: telur, pisang, susu, tahu, tempe. Prosedur proyek: 1. Mencari dan memahami materi mengenai asam amino. 2. Mencari bahan pangan di sekitar yang dapat dijadikan sampel. 3. Mendokumentasikan sampel yang sudah ditentukan melalui video. 4. Mengedit video semenarik mungkin. Materi singkat. Asam amino adalah unit pembangun protein makhluk hidup, yaitu berjumlah 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Asam amino pertama kali ditemukan adalah asparagin, dan yang terakhir adalah treonin. Asam amino merupakan bagian struktur protein dan menentukan banyak sifat yang penting. Sel dapat merangkai ke-20 asam amino tersebut dalam berbagai kombinasi dan urutan menghasilkan peptida dan protein yang mempunyai aktivitas yang berbeda. Asam amino sendiri tersusun dari nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen, serta komponen-komponen lainnya. Terdapat 9 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Asam amino esensial tidak bisa diproduksi secara alami oleh tubuh, sehingga kita perlu mengkonsumsi makanan yang menjadi sumber komponen ini, agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Berikut beberapa bahan pangan yang dapat menjadi sumber asam amino esensial bagi tubuh. Tempe. Istimewanya tempe mengandung 8 asam amino esensial secara seimbang, yaitu tirotopan, penilalanin, lisin, theroinin, methionine, leusin, isoleusin, dan valin. Kekurangan asam amino esensial tirotopan dan lisin pada beras dan jagung dapat diimbangi oleh jumlah tirotopan yang cukup banyak dalam tempe. Berdasarkan studi yang dilakukan, kandungan asam amino tertinggi pada tempe yaitu arginin. Zat ini memiliki banyak manfaat, yaitu untuk memperbaiki gambaran kadar lemak di dalam darah dengan cara penurunan proses pembentukan lemak dalam tubuh atau disebut dengan lipogenesis. Selain itu, kandungan zat arginin pada makanan ini juga bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus karena bisa mempercepat sembuhnya luka dan memperlambat pelepasan gula dan penyerapannya dalam tubuh. Tahu. Tahu adalah kacang kedelai yang mengental dan diolah menjadi balok-balok. Tahu putih mengandung protein yang lengkap, yaitu 9 asam amino esensial yang dibutuhkan dari makanan. Maka dari itu, olahan kacang kedelai ini dapat digunakan sebagai pengganti daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Ada banyak sekali manfaat kesehatan dari mengkonsumsi tahu, termasuk menurunkan risiko kanker, diabetes, hingga penyakit jantung. Manfaat ini berhubungan dengan kandungan isoflavon yang diterima oleh tubuh. Pisang. Pisang mengandung asam amino esensial triptofan yang dibutuhkan dalam produksi serotonin. Serotonin merupakan neurotransmitter di otak yang menimbulkan perasaan senang. Serotonin membuat tubuh menjadi rileks dan meningkatkan mood serta perasaan senang. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan pisang membantu meningkatkan sintesis serotonin, dengan demikian membantu mengatasi depresi. Telur. Salah satu bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan asam amino esensial adalah telur. Makanan ini juga digolongkan sebagai protein kompleks karena mengandung semua jenis asam amino esensial. Salah satu asam amino esensial yang banyak dikandung telur adalah isoleusin. Asam amino esensial ini berperan dalam penyembuhan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh. Susu dan produk turunannya dapat mencukupi semua nutrisi asam amino esensial pada tubuh. Asam amino sendiri memiliki banyak peranan penting untuk tubuh, di antaranya untuk mengoptimalkan pertumbuhan, membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk hormon dan enzim, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membentuk neurotransmitter dan antibodi, serta meningkatkan asam basa tubuh. Di dalam susu sapi terkandung beberapa jenis asam amino esensial, yaitu valin, isoleusin, lisin, arginin, histidin. Kesimpulan.
asam amino ialah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino yang terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus NH2 pada atom karbon A. Dari posisi gugus COOH terdapat 20 asam amino penyusun suatu protein. Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya adalah sebagai penyusun protein yang sangat penting dalam organisme. Berkaitan dengan hal ini, asam amino dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial.